Sekarang 1,5 tahun kemudian, karena anugerah Tuhan ya, kita masih ada. Jangan nyerah, mungkin nggak ada yang beli, mungkin atau apa, kamu jualan gitu, mungkin terasa berat gitu, tapi keep trying. Dan kamu tahu bahwa ini adalah impian kamu. Kamu nggak akan mudah menyerah terlalu cepat. Laura Lazarus, sosok ini dikenal dengan kisah yang begitu melegenda ya bos. 2 kali mengalami kecelakaan pesawat yang cukup parah, koma hingga menjalani 19 kali operasi. Kisah inspiratifnya diarsipkan dalam sebuah buku berjudul Unbroken Wings yang menyentuh hati banyak orang. Tapi dari situ aku ya bersyukur punya keluarga yang support, terus udah gitu juga punya Tuhan, dan akhirnya aku belajar untuk melihat dari sisi lain bahwa ada satu rencana, ada satu tujuan untuk aku masih ada di dunia ini. Karena kan kalau yang udah pernah denger, sebelumnya aku udah sampai ditumpuk-tumpuk dengan mayat. Bangkit dari keterpurukan, Kak Laura juga akan menyentuh lidah-lidah yang doyan makan enak dengan risoles buatannya. Yap, La Risol adalah salah satu bisnis yang ia geluti saat ini. Make it short, Mami tuh aku liatin dari cara dia jalanin dan cara apa yang dilakukan. Aku pengen gitu dari dulu, ini mah udah jadi bagian dari La Risol, ini udah jadi bagian dari mimpi aku. Sedari kecil udah rajin bantuin Mami jual kue keliling, Kak Laura jadi terbiasa sama urusan bikin kue tradisional bos. Akhirnya 2019 Laura Risol hadir di antara lapak risol lainnya. Jangan sedih bos, awal berbisnis pasti ada aja yang meragukan. Dia bilang, ini risol biasa, lu risol enak, tapi ini risol biasa yang nggak akan, ya maksudnya yang nggak akan, maksudnya bakal big, something big gitu kan. Bagi Laura, saran harus diterima. Apalagi produk risol memang banyak sekali di pasaran. Tapi jangan membuat kita jadi nyerah. Selama yakin dengan produk kita, disiplin menjalani bisnis plan yang ada, ya pasti berhasil. Kata-kata pahit anggap aja obat untuk bangkit. Sekarang mah produksi bisa nyampe 200-500 pieces per hari. Laris nggak? Laris banget lah, masa enggak? Orang omsetnya aja sampai 30 jutaan. Cuan gak tuh? Menjadi seorang motivator dan influencer tentu membuat Laura lebih mudah memperkenalkan produknya. Tapi apa itu saja udah cukup? Ketika dia coba, kalau memang ini oke, dia akan beli lagi. Kalau not oke, mau influence seperti apapun juga kagak bakal dibeli gitu. Pakai bahan premium dan berkualitas nomor wahid adalah kunci risolnya Laura bisa laris manis bosku. Tapi kalau bahan bakunya mahal, harga jualnya mahal juga dong kak. Dulu awal-awal aku ngerti kok ketika orang bilang kok mahal gitu kan, kok ini gitu. Tapi sekarang after mereka udah coba 1-2, mereka pesan nggak tanggung-tanggung 50. Mahal itu relatif ya bos. Kalau rasanya memang dia kemat bin lazis ya berarti bukan mahal, tapi harganya sesuai. Apalagi kalau target pasarnya tepat, harga nggak masalah, yang penting rasa. Karena Laura lebih suka yang klasik, jadi mempertahankan varian yang paling umum di pasaran. Seperti risoles rogut ayam, risoles ayam sayur, risoles daging sayur, dan risoles daging asap. Bukan berarti nggak ada terobosan loh bos, nih inovasinya. Kita bikin, ini dia risolesnya tuh bikin kue. Jadi kayak kue ulang tahun gitu. Akhirnya menjadi tren tersendiri di mana setiap orang ulang tahun kuenya pakai La Risol. Gak cuma risol susun, yang versi frozen juga ada bos. Plus ditambah produk varian lain seperti otak-otak, pastel siomay, dan banyak lagi. Tapi bosku, perjalanan gak semulus itu juga kok. Jualan udah laris, halangan tetap ada. Misalnya komplain dari pelanggan. Sampai urusan karyawan. Dari ekspedisi kan kita pakai pihak ketiga gitu kan. Ternyata ada masalah gitu, dan jangan sampai saya viralkan ya, saya tuntut gitu kan, kayak hah, masa gara-gara jual risoles mau dituntut gitu. Aku take care gitu kan, terus akhirnya kami jadi bersahabat gitu dengan pelanggan tersebut gitu kan. Aku pernah ditinggal sama
semua orang produksi yang yang balik dari US, terus juga ngalamin staff produksi hilang semua gitu ya. Aku sebenarnya udah mau menyerah gitu. Terus apa yang bikin Laura tetap maju tak gentar? Kak, kan kakak bilang nggak boleh menyerah karena menyerah bukanlah pilihan. Masa mau menyerah gitu? Iya ya bener ya, nggak boleh menyerah karena menyerah bukan pilihan. Oke, aku bilang kasih aku waktu 5 bulan. Kamu juga mau ya bantuin aku, kita kembangin ini sama-sama. Dan sekarang 1,5 tahun kemudian, karena anugerah Tuhan ya, kita masih ada. Staf dan karyawan bagi Laura udah kayak keluarga sendiri, bos. Mereka juga jadi alasan untuk bertahan. Aku udah bilang sama mereka bahwa this is your company. Dan kalian tahu kan, aku nggak hanya ngerjain ini dan penghasilanku bahkan bukan di sini, aku bilang gitu. Jadi semua yang ini mereka semua tahu bahwa mereka kerja untuk diri mereka sendiri sih gitu. Ada satu lagi yang cerita bahwa pertama kali memberikan orang tuanya kayak uang gitu, dan dia cerita sampai nangis gitu ya. Nominalnya nggak big gitu, tapi at least dia merasa bahwa diri dia bisa berarti buat keluarganya gitu. I'm feel so grateful bisa Tuhan percayakan sampai Larisol seperti hari ini gitu ya, akhirnya bisa berjalan dengan baik. 1,5 tahun aku in charge sendiri gitu, aku bisa lihat hasilnya seperti ini, dan hopefully ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Perjalanan yang berliku ya bos sampai bisa seperti sekarang. Yuk kita minta tips untuk mulai bisnis meski kita bukan orang terkenal. Penonton di rumah, pemirsa di rumah yang saat ini nonton jadi merasa kecil hati, aduh followers aku cuma sedikit. No, justru kerja keras tidak akan membohongi hasil, dan biarlah produkmu sendiri yang akan berbicara gitu. Mulailah dari hal kecil yang kita bisa sih. Mulai dari apa yang ada. Larisol sekarang hebat nih, sukses nih, tapi kan dia nggak tahu betapa banyak kegagalan yang aku udah rasakan sebelumnya gitu kan. Kita harus bisa membaca situasi dan kondisi bahwa kita ini sudah masuk ke dalam era digital yang dimana semua orang pegang handphone. Kita harus bisa juga cepat beradaptasi. Kita tentuin segmen pasar kita juga jelas. Followers kecil bukan masalah, gerak aja dulu karena yang penting cuan bos. Kan bos.